Saudara-saudara sekalian, penataran P4 merupakan salah satu proses pendidikan politik yang penting. Halo, apa kabar sobat bangsa? Selamat datang di channel ini. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang menusuk. Apa yang terjadi dengan kita? Kita lahir dan besar di atas fondasi Pancasila. Tapi lihatlah realitasnya. Kita mudah terpecah belah oleh isu SARA. Korupsi masih menjadi penyakit akut. Rasa hormat dan tenggang rasa seakan menguap. Pancasila ada di mulut, tapi di mana ia di dalam hati dan tindakan kita sehari-hari. Nah, para pemirsa, ini adalah gejala krisis penghayatan. Kita tahu Pancasila, tapi kita tidak benar-benar menghayati dan mengamalkannya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan menjelajahi sebuah resep yang kontroversial dari masa lalu yang mungkin justru adalah jawaban untuk masa depan kita. P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, bukan untuk nostalgia, tapi untuk memahami mengapa ia pernah ada, mengapa ia hilang, dan mengapa esensinya justru sangat kita butuhkan hari ini. Nyalakan notifikasinya karena ini penting. Nah, para pemirsa, pertama kita harus netral dan objektif. P4 bukan hantu. Ia adalah sebuah produk sejarah dengan konteksnya sendiri. Nah, apa itu P4? P4 adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menerjemahkan nilai-nilai abstrak Pancasila menjadi pedoman perilaku konkret bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah how-to-nya Pancasila. Nah, latar belakang historis P4 lahir melalui TAP MPR nomor Romawi II garing MPR garing 1978 di era Orde Baru. Tujuannya mulia, menyatukan penafsiran terhadap Pancasila setelah mengalami penafsiran yang berbeda dan kontradiktif di era sebelumnya, yaitu era Orde Lama, demokrasi terpimpin, bahkan masa pra-kemerdekaan. Negara ingin ada satu pemahaman yang baku untuk mencegah disintegrasi dan penyalahgunaan ideologi. Metode pelaksanaannya, P4 disebarluaskan melalui penataran massal dari level pegawai negeri, TNI, Polri, hingga pelajar. Nah, metode inilah yang kemudian menuai kritik, dianggap indoktrinatif, monolog, dan top down. Pancasila seolah menjadi milik penguasa untuk mengontrol rakyat, bukan sebagai nilai yang hidup dari rakyat. P4 memiliki dua sisi seperti mata uang. Sisi yang kita bahas tadi adalah sisi idealnya, sisi lainnya adalah praktik penyimpangannya. Doktrin versus penghayatan. P4 berubah dari pedoman penghayatan menjadi doktrin politik. Ia digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang berkuasa. Siapa yang menentang pemerintah dianggap menentang Pancasila. Nah, ini adalah penyimpangan fatal. Penyeragaman pemikiran. Nilai Pancasila yang seharusnya dinamis dan hidup dibakukan menjadi 36 butir pengamalan yang kaku. Kritik dan penafsiran alternatif dikekang. Ini bertentangan dengan semangat belajar dan kebebasan berpikir. Runtuhnya Orde Baru
ketika rezim Orde Baru jatuh pada 1998, segala sesuatu yang berbau orba dibuang, termasuk P4. Bayi dibuang bersama air mandinya. Kita membuang metode indoktrinasinya, tetapi tanpa sadar juga membuang konten penting tentang bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata. Nah, para pemirsa, inilah jantung dari pembahasan kita. Setelah kita kupas kulit luarnya yang bermasalah, apa inti dari P4 yang masih relevan? Kekosongan pendidikan ideologi setelah 1998, tidak ada lagi sistem pendidikan ideologi bangsa yang terstruktur dan masif. Pancasila hanya menjadi hafalan di pelajaran PKN, bukan menjadi guideline for life. Generasi muda lebih kenal nilai-nilai dari influencer media sosial daripada nilai-nilai Pancasila. Antidot terhadap paham radikal dan intoleran. Paham radikal menyebar dengan cara yang sangat terstruktur dan mudah dipahami pengikutnya. Mereka punya modul yang jelas, sementara pemahaman Pancasila kita abstrak dan longgar. Kita butuh modul kontra radikalisme yang kuat, dan P4 dalam bentuknya yang baru bisa menjadi jawabannya. Butir-butir pengamalannya jelas menolak intoleransi dan permusuhan, pedoman etik di era digital. Butir-butir P4 seperti suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan, atau menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sangat relevan untuk mengatur etiket kita di media sosial, dalam berbisnis dan berpolitik. Membangun karakter bangsa, nation and character building. P4 pada intinya adalah program karakter building tingkat nasional. Ia ingin membentuk pribadi-pribadi Indonesia yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, mencintai persatuan, bijak, bermusyawarah, dan peduli keadilan sosial. Bukankah ini yang kita rindukan sekarang? Nah, para pemirsa, jadi apakah kita harus kembali ke penataran P4 ala Orba? Tentu saja tidak. Kita butuh reinvensi, bukan reimplementasi. Dari indoktrinasi ke dialog, metodenya harus berubah dari penataran satu arah menjadi diskusi, workshop, dan dialog interaktif yang memungkinkan peserta untuk mengkritisi dan menafsirkan nilai-nilai Pancasila sesuai konteks zamannya. Dari top down ke bottom up, nilainya tidak datang dari pemerintah, tapi harus lahir dari kebutuhan masyarakat civil society, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas-komunitas. Integrasi ke semua lini. P4 baru tidak harus berupa mata pelajaran khusus. Ia harus diintegrasikan ke dalam kurikulum semua mata pelajaran. Pelatihan corporate kultur, kurikulum kemahasiswaan, dan bahkan materi dasar untuk calon pegawai negeri dan pejabat publik. Konten yang diperbaharui, butir-butir pengamalannya perlu diperbarui dengan tantangan kekinian. Anti-hoax, literasi digital, sustainable development, anti korupsi, dan kesetaraan gender. Nah, para pemirsa yang budiman, kesimpulannya yang kita butuhkan bukanlah menghidupkan kembali P4 secara literal. Yang kita butuhkan adalah menghidupkan kembali semangat dari P4, yaitu semangat untuk memiliki sebuah pedoman bersama yang konkret, aplikatif, dan terstruktur dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Nah, kita tidak bisa lagi hanya menyanyikan Pancasila Sakti. Kita harus mengerjakan pekerjaan rumahan kita sebagai sebuah bangsa.
Kita membutuhkan sebuah GPS nasional yang jelas untuk membimbing perilaku kita semua, dari presiden hingga rakyat biasa. Nah, para pemirsa, lalu apa yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, diskusikan nilai Pancasila dalam keluarga dan komunitas kalian. Apa arti keadilan sosial dalam konteks lingkungan tempat tinggalmu? Yang kedua, tuntut integrasi pendidikan Pancasila yang aplikatif di kampus dan tempat kerja. Yang ketiga, jadilah contoh pengamalan butir-butir Pancasila yang sederhana. Jangan korupsi waktu kerja, hormati perbedaan, selesaikan masalah dengan musyawarah. Yang keempat, sebarkan konten seperti ini. Edukasi adalah kunci. Para pemirsa, P4 adalah cermin. Ia menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan sebuah pedoman, tetapi juga menunjukkan bahayanya jika pedoman itu disalahgunakan. Tantangan kita sekarang adalah menciptakan formula yang tepat, mengajarkan nilai tanpa indoktrinasi, membakukan pedoman tanpa mematikan pemikiran kritis. Nah, jika kalian setuju bahwa bangsa ini butuh pembangunan karakter yang lebih serius, like video ini, share ke teman-teman, kelompok diskusi kalian, dan subscribe untuk konten-konten kebangsaan lainnya. Tulis di komen, menurutmu butir pengamalan Pancasila apa yang paling sulit kita praktikkan hari ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, Pancasila bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dikerjakan. Merdeka!